Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Noval Dikavian Arci dari Teknologi Rekayasa Internet. Di sini saya akan melakukan hands-on sebuah lab yaitu berjudul Software Version Control with Git. Nah, jadi di video kali ini backgroundnya kita di lab ini akan melakukan explore fundamental dari distribusi versi control system yaitu Git, termasuk fitur yang perlu kita butuh untuk melakukan kerja kolaborasi di software project. Jadi kita akan melakukan integrasi di local Git repository dengan cloud based GitHub repository. Nah, ini ada Git dan kita menggunakan GitHub. Jadi Git itu sebuah sistem kendali versi yang terdistribusi. Jadi memungkinkan kita untuk melacak setiap perubahan pada kode, berkolaborasi dengan tim, dan kembali ke versi sebelumnya jika terjadi kesalahan. Dan di sini kita akan menggunakan Dev.asc sebagai lingkungan kerja, dan kita akan menghubungkan repository lokal kita dengan platform cloud seperti GitHub. Nah, kita mulai bagian 1. If you have an already complete lab, install the virtual machine lab environment. Do so now. If you have an already completed lab, launch the Devas VM now. Nah, saya kan di sini ada peringatan jika kamu belum menyelesaikan lab, install the virtual machine lab environment. Kamu harus lakukan sekarang. Jika sudah, jalankan Devas VM-nya. Nah, jadi di part kali ini you will initiate a Git repository, yang mana kita akan memperkenalkan kepada Git repository. Ini penting karena setiap perubahan yang kita buat akan tercatat atas nama kita. Nah, di sini step 2-nya initial the Git repository. Use the ls command untuk melakukan display list dari directory yang ada. Nah, ini ingatkan bahwa perintah itu adalah case sensitive. Kita masuk ke devas-nya. C1SCO 12345.
coba lagi. Kita jalankan lagi.
kita coba dulu. Nah, kita biarin dulu. Oke, kita lanjut. Di sini kita diminta buka terminal. Pertama-tama kita buka terminal, lalu gunakan use ls, print ls untuk menampilkan list of directory-nya. Kita buat ls. Di sini ada desktop, dokumen, download, labs, dan snap. Lalu step kedua yang B, konfigurasi informasi user untuk digunakan di local repository. This will associate your information, the work that you contribute at local repository, yang mana karena setiap perubahan yang akan kita buat akan tercatat atas nama kita. Jadi kita menggunakan perintah git config min global untuk mengatur nama pengguna user.name dan alamat email user.email. Pengaturan ini akan berlaku untuk semua repository di komputer kita. Git config min global username, git config min global user.name. Kita cek lagi sampel user, kita cari
use @example.com for email address. Not kita gunakan sampel user dulu. Lalu git config min global user.email sample at example.com. Nah, sudah. At any time you can review the setting with the git config min list command. Nah, jadi setiap waktu kamu bisa melakukan review settingan tersebut menggunakan git config min list. Kita coba git config min list. Nah, di sini ada username email sample user dan user.email sama dengan sample.example.com. Jadi perintah tadi digunakan untuk melihat settingan yang telah kita setting tadi menggunakan git config. Selanjutnya use the cd command to navigate to the devnet src folder. Nah, kita diminta untuk masuk ke cd labs.devnet src cd devnet labs devnet. Nah, kita sudah masuk ke devnet src. Sudah masuk. Make a directory git intro and change directory into it. Kita dibuat mkdir git intro. Mkdir git intro lalu cd git intro lalu masuk cd git intro. Nah, sudah. Nah, kita sudah masuk ke git intro, dia masuk ke directory git intro. Kita lalu gunakan use git init command to initial the current directory as a git repository. Nah, jadi kita akan menggunakan git init untuk menginisialisasi directory yang ada as git repository sebagai git repository. Jadi pesan itu akan muncul menandakan bahwa kamu sudah membuat local repository menggunakan project yang contain in project yang berada di hidden directory .git. Ini adalah dimana semua perubahan disimpan. You can see it with the ls-a command. Nah, kamu bisa melihatnya dengan perintah ls-a git init -a. Nah, pertama kita kenal git init. Nah, lalu ls-a. Nah, di sini sudah ada git. Lalu as you work on your project, you will want to check to see which file have changed. Nah, sebagai
apa yang kamu kerjakan di project kamu bisa, jika kamu mau, untuk cek, untuk melihat file yang telah dirubah. Nah, di sini sangat berguna ketika kamu melakukan commit sebuah file ke repository kamu dan kamu tidak mau commit semuanya. Nah, git status, perintah git status menampilkan modifikasi file di directory, working directory, yang mana stack for your yang mana masuk ke staging untuk next commit. Nah, di sini ada di this message lalu. Nah, jadi kalau kita sudah mau nge status, pesannya akan memberitahu kamu bahwa kamu berada di branch master. Nah, di sini dijelaskan branch master akan kita diskusikan nanti. Nah, selanjutnya the commit message is initial commit. Nah, jadi the commit ini adalah inisial yang sedang kamu commitkan. Nah, terus ada 3 pesannya. Ada 3 pesan tadi, ada the commit message is initial commit. Lalu yang ketiga ada there is nothing change to commit. Jadi tidak ada perubahan yang perlu di commit. Nah, ini menandakan bahwa tidak ada perubahan terjadi. Kalau ini menandakan ada perubahan yang telah terjadi. Jadi kamu akan melihat status ketiga tersebut ketika repository kamu berubah, ketika kamu menambahkan file dan mulai untuk melakukan perubahan. Bagi status tipe ya, status on branch master not commit yet, nothing to commit. Nah, tidak ada commit berarti sama sekali. Kita masuk ke part 3. In this part you will create a file, save the file and commit that file to the Git repository. The Git intro repository is created but empty. Using the echo command, create the dataset with the information contained in quotes. The Git intro repository created but empty. Nah, jadi Git intro ini sudah dibuat tapi kosong. Gunakan perintah echo untuk membuat file dataset.txt menggunakan information contained in quote, yang informasi yang berada di quote-nya. Kita di sini minta menggunakan echo. I'm on my way to passing the Cisco DevAsec exam. Oke, kita jalankan echo. I am on my way to pass the Cisco DevAsec exam. Devas.txt. Selanjutnya use the ls-min la command verify the file as well as the git directory are in git intro directory. Then use cat to display the contents of devas.txt. Nah, jadi gunakan ls-min la untuk verify the file, untuk melihat filenya, as well as the git directory are to into the git intro directory. Then use cat to display the content of devas. Nah, kita diminta untuk melihatnya, sudah ada ls-min la. Nah, di sini ada devas.txt, lalu kita diminta untuk mencek apakah isinya cat
Selanjutnya examine the repository status using git status. Nah, notice bahwa git menemukan file baru di directory dan tahu itu tidak tertrack. Nah, kita cek lagi menggunakan git status. Nah, di sini ada file kita tadi yang mana dia tidak tertrack, untrack file, dia masuk ke dalam untrack files. Nah, selanjutnya staging the file. Next, use git add, perintah get untuk melakukan stack, untuk masukkan file tadi ke dalam status stack the dev yang file devas.txt nya. Nah, jadi staging itu adalah tahap dimana kita itu memilih file-file mana saja yang siap untuk dicatat sebagai bagian dari perubahan berikutnya. Nah, kita menggunakan git add devas.txt. Jadi kita jalankan dulu. Kita akan melakukan staging terhadap filenya devas.txt. Nah, lalu selanjutnya kita diminta untuk using the git status command again. Nah, gunakan git status lagi. Notice bahwa stack change display as new file. Kita cek lagi status. Nah, change to be commit. Jadi setelah kita git stack, git status akan menunjukkan bahwa file devas.txt siap untuk diunggah. Nah, selanjutnya langkah keempat, committing file. Nah, sekarang tadi kita sudah melakukan stack, jadi untuk mencatat perubahan ini ke dalam repository secara permanen. Nah, ini proses ini disebut committing. Nah, kita gunakan git commit min m, terus dikasih pesannya. Pesan minum ini sangat penting karena menjelaskan apa saja perubahan yang kita buat sehingga memudahkan kita dan tim untuk melacak riwayat proyek. Nah, di sini ada perintahnya git commit m committing devas.txt to begin tracking change. Git commit tadi perintahnya git commit min m committing devas.txt to begin tracking change. Nah, kita end. Nah, view the commit history. Jadi setelah kita mau melakukan commit, kita bisa melihat riwayat commitnya yang telah kita lakukan dengan perintah git log. Nah, di sini ada hasilnya committing devas.txt to begin tracking change. Nah, oke, kita selanjutnya modify the file and tracking the change. Make a
change to defast.txt using the echo command. Be sure use to append the existing file the use the ini apa nih tanda lebih dari more than will overwrite the existing file. Use the cat command to view the modified file. Jadi kita akan menambahkan baris baru ke dalam defast.txt. Kali ini kita menggunakan tanda lebih dari sama dengan untuk menambahkan konten tanpa menghapus yang ada. Di echo, kita di sini pakai perintah echo. Beginning to understand Git. Kita jangan lupa tambah tanda lebih dari sama dengannya. Defast.txt. Selanjutnya gunakan the cat command to view the modif file. Kita diminta untuk cek cat di sini ada kalimat baru. Tadi kita hanya buat 2 baris ini, sekarang ada tambah kalimat baru. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita diminta untuk melakukan cek lagi menggunakan git status, yang mana saat kita menjalankan git status ini lagi, git akan sadar, ia akan sadar bahwa file defast.txt-nya telah dimodifikasi sejak commit terakhir. Nah, di sini ada tanda bahwa file defast.txt-nya telah dimodified, telah dimodifikasi. Nah, untuk mencatat perubahannya kita perlu melakukan staging lagi lalu committing lagi. Nah, untuk mencatat perubahan yang telah terjadi. Nah, kita masuk lagi ke step 3. The modified file will need to be staging again. It can be commit using the git commit again. Lalu commit the stag values to git commit command, notice the new commit ID. Setelah kita melakukan staging, lalu kita perlu melakukan commit lagi. Kita git add defast.txt git commit min m. Message-nya add additional line to file. Sekarang jika kita periksa git log, kita akan melihat 2 commit yang berbeda masing-masing dengan ID uniknya. Kita bahkan bisa membandingkan perbedaan antara 2 commit menggunakan git diff dengan ID commitnya. Ini sangat berguna untuk melihat apa saja yang berubah. Kita cek lagi git log. Di sini ada 2. Di sini ada perubahannya dengan ID yang berbeda. ID-nya berbeda. Committing defast.txt to begin tracking change. Di sini ada karena kita sudah melakukan add committing 2 kali. Selanjutnya verify the change in the repository. Tadi udah kita coba ya, git diff
tapi kalau kita menggunakan git diff itu kita bisa membandingkan perbedaan antara dua commit. Nah, kita cari git diff menggunakan copy. Nah, perbedaannya adalah di sini ada tandanya nih, plus. I'm on my way to pass the exam. Nah, ini adalah tanda perubahannya kita menggunakan git different. Nah, selanjutnya branch and merging. Jadi branch and merging ini di git itu alur kerja yang baik melibatkan penggunaan cabang. Cabang itu branch. Cabang memungkinkan kita untuk bekerja pada fitur baru atau perbaikan tanpa menggunakan kode utama, tanpa menggunakan kode master branch. Jadi ini sangat penting membuat salinan sementara dari proyek kita. Nah, mari kita buat fitur new branch-nya menggunakan git branch feature. Git branch feature. Nah, jadi untuk beralih ke cabang baru kita menggunakan git checkout feature. Nah, branch name, git checkout branch name. Setelah beralih kita bisa melakukan perubahan apapun yang kita inginkan di sana. Git checkout feature. Kita cek git checkout feature. Switch to branch feature. Verify current branch. Using the git branch command without branch name to display all the branch for this repository. Jadi gunakan git branch, perintah git branch tanpa branch name untuk menampilkan seluruh branch di repository kita. The star next to the master branch indicate that this is the current branch. Nah, kalau ada tanda bintang di salah satu nama branch yang muncul berarti kita berada di branch tersebut. Kita git branch. Nah, di sini ada tanda bintang berarti kita berada di branch feature. Append a new line of the text to the devas.txt file again using the echo command with the lebih dari sama dengan tanda sama dengan. Nah, kita akan menambahkan baris ketiga pada file devas.txt dalam cabang fitur. Setelah itu kita lakukan staging dan committing seperti biasa. Nah, perlu diingat commit ini hanya ada di cabang fitur, bukan di cabang master. Ketika pekerjaan di cabang fitur sudah selesai, saatnya untuk menggabungkannya ke cabang utama. Kita beralih kembali ke cabang master dan gunakan git merge fitur. Perintah ini akan menyatukan semua perubahan dari cabang fitur ke cabang master. Echo this text was added originally while the feature branch. Oke, kita
This tag was added originally. While in the feature branch, kita tambahkan ke devas.txt. Kita enter, lalu kita cat lagi devasnya. Nah, kita ada tambahan file baru lagi. Kita masuk cat devas.txt. Sudah. Stack the modify file feature branch. Lalu step 5, modify the file in feature branch. Git add, git status command and notice the modify the file stack in feature branch. Oke. Nanti kita ke git add dulu. Git add devas. Tapi selanjutnya kita diminta untuk melihat statusnya. Notice bahwa devas.file telah dimodifikasi dan dia tagging di fitur branch. Git status. Nah, on branch fitur, git bahwa devas ini ternyata sudah dimodifikasi dan sedang tag. Nah, commit the tag file in the feature branch. Commit the stack using the git commit command. Notice the new commit ID and your message. Git commit add a third line in feature branch. Git commit pesannya add a third line in feature branch. Add the third line on the feature branch. Okay. Use the git log command to show all commits, including the commit you just did to the feature branch. The prior commit was done within the master branch. Kita diminta untuk lihat git log lagi. Nah, di sini ada tanda ini bahwa di master branch, lalu di sini ada di feature branch. Oke, kita lanjut. Check out the master branch. Git check out master git branch. Oke, kita balik lagi ke git. Check out master git git branch. Nah, kita ada di master branch. Kita ada di cabang branch. Lalu selanjutnya merge the file content from the feature to master branch.
Nah, ketika pekerjaan di cabang fitur telah kita kerjakan, sudah selesai, saat kita menggabungkannya ke cabang utama. Kita beralih lagi ke cabang master dan gunakan git merge fitur. Nah, jadi perintah ini tuh untuk menyatukan semua perubahan dari cabang fitur ke dalam master. Perintahnya git checkout master, udah, git merge fitur. Kita menggunakan git merge fitur, git merge fitur. Nah, sudah. Verify that append content to device actively in the master branch using the cat command. Cat the device. Nah, this text was added originally while in the feature branch. Nah, deleting a branch. Verify the feature branch is still available using git branch command. Nah, kita diminta untuk cek lagi apakah git kita lihat bahwa branch fitur masih ada. Lalu verifikasi lagi, the feature branch is no longer available using git branch command. Salah, deleting the feature branch, kita suruh hapus fitur branch menggunakan git branch min d, branch name command, git branch min d feature. Nah, lalu selanjutnya git verify the feature branch is not longer available using git branch command. Nah, berarti git branch min d feature. Nah, lalu kita diminta untuk cek lagi git branch. Nah, git branch fitur branch fitur sudah terhapus. Berarti kita verifikasi hanya ada satu branch, yaitu branch master. Verify the feature branch is no longer available using the git branch command. Oke, sudah. Handling merge conflict. Jadi at times sewaktu-waktu saat ada dua orang bekerja pada baris yang sama, jadi git tidak akan bisa memutuskan perubahan mana yang harus diambil. Inilah yang disebut dengan konflik penggabungan. Jadi git akan menghentikan proses penggabungan dan meminta kita untuk menyelesaikan secara manual. Untuk mensimulasikan ini, kita akan membuat cabang baru bernama test dan memodifikasi kata Cisco menjadi metacat di sini. Nah, kita di sini diminta untuk create new branch test, git branch test, git branch test. Sudah. Selanjutnya verify the working branch is the test branch, git branch. Check out the branch test, check out switch to branch test. Kita sudah minta untuk pindah ke branch test. Nah, switch to branch test telah berhasil karena sudah kita verifikasi bahwa tanda bintang tadi menandakan bahwa kita ada di suatu branch. Nah, mana bintang ini ada di branch test. Berarti kita ada di cabang test. Verifikasi the current content device.txt. Verify the current content of device.txt file. Notice the first line include the word Cisco. Cat device.txt. Cat
Notice the first line include the word Cisco. I'm on way to passing the Cisco device. I'm passing the Cisco device exam. Step 4, modify the content device in the text branch. Use the set command to change the word Cisco to netaket in device.txt file. Set min i titik. Nah, perintahnya itu ada set min i s Cisco slash net achat slash lagi devasc.txt. Set min i s. Nah, oke, sudah. Tagging and commit the test branch. Oh, kita suruh melakukan verifikasi dulu. Kita verifikasi. Nah, berubah ya. Ini di sini apa, lalu di sini apa. Nah, di sini Cisco. Setelah kita ubah menggunakan perintah set min i, dia berubah jadi netaket device exam. Nah, selanjutnya kita diminta untuk stack the commit and test branch. Git commit stack and commit file while sync commit a command. The A option only affect file that have been modified and delete. It does not affect new file. Git commit min a min m change Cisco to nekat chat. Git commit min a. Git commit min a min m change Cisco to netaket. Oke. Change Cisco to netaket. Enter. Check out the master branch. Git check out master. Nah, kita pindah lagi. Git check out master. Switch to branch master. Verify that the master branch is your current working branch. Git branch. Nah, kita suruh cek lagi git branch. Nah, itu udah master. Kita berada di master. Modify the content for the device.txt in the master branch. Use set command to change the word Cisco to definite in the device.txt file. Set txt. Nah, kita copy. Nah, sudah. Verify. Nah, kita suruh mau verifikasi lagi. Kita cek device.txt. Nah, di sini berubah lagi ya. Yang tadinya sys netaket menjadi devnet. Kita masuk lagi. Nah, stack the commit the master branch. Nah, kita suruh lakukan stacking dan commit lagi.
menggunakan min a min m. Git commit min a min m, change Cisco to devnet, change Cisco to devnet. Nah, lalu git merge test. Nah, selanjutnya kita selanjutnya masuk lagi ke merge dot test, attempt to merge the test branch into the master branch. Git merge test. Auto merging dev conflict content merge conflict. Nah, kita kan lagi merge, kita akan menyatukan, lalu ternyata ada conflict content. Automatic merge filelet, fix conflict and then commit the result. Nah, find the conflict, use the git log command to view the commit. Notice that head version the master branch. This will be helpful in the next step. Git log, kita masukkan git log. Nah, di sini ada master, lalu di sini change to Cisco devnet. Nah, change to Cisco devnet. Nah, di sini ada pesan. Lalu use cat command to view the content of the dev.plt, devas.txt file. The file now contain information help you find the conflict. Nah, kita diminta untuk mencek lagi cat, untuk melihat apakah ada konflik. Nah, di sini antara devnet dan datacat. Manually edit the devas.txt file to remove the conflict text. Use vim command to edit the file. Use the up arrow and select the proper line of text. Press DDD on the following line that the highlight. DD will give the line cursor is on. Nah, kita masuk ke vim. Nah, kita di sini diminta menghapus head, selanjutnya use the up and arrow and select the proper text. Press the dot following line highlight. Save the text as escape key and typing followed by WQ and press enter. SC WQ
Save your change theme by pressing SJ, then escape key. Oh, nah balik lagi. Kita hapus headnya ini, DD ini terlalu DD nah SK, lalu tekan WQ SC WQ enter. Nah dah, lalu kita verify your edit devs and master branch cat devas.txt cat. Nah dah, stack dan commit dev to master branch using git commit min e. Nah lalu kita git add, lalu git commit min e min m, git commit min e min m, manually merged from test branch, oke. Git log, kita cek lagi git log. Oke. Sini ada git lognya. Integer git with GitHub. Kita diminta untuk
ke log into your account GitHub to create a repository. Create a repository. Select new repository button, klik new repository. Oke. Kita diminta untuk masuk ke select the new repository button or click plus new repository. Create repository using the following information. The fast2d team working together to fast DevOps team. Sepertinya kita gunakan akun saya saja. Nah, supaya tidak nge-lag, kita diminta new repository, oke. Kita diminta buat new repository. Nama dari repositorinya adalah dev-2d team. Oke, working together to pass DevOps description, private descriptionnya. Oke, kita buat private. Create repository. Nah, sudah. Create a new directory dev-2d team. If you are not already in the get intro directory, change to it now. Oke. Kita masih ada di oke. Make a new directory called dev-2d team. The directory does not have much name as repository. Kita buat memkadir. Oke. Use cd command to change directory to dev-2d team. cd. Nah, sudah. Copy the dev file. Use the cv from git intro parent directory to dev-2d subdirectory. Oke, kita menggunakan cp dev-2d.txt.
titik copy. Oh salah apa ya? Nah, flash. Nah, sudah. Nah, sudah ada use git init command to initiate. Nah, kita minta git init. Git init. Nah, dah. Next, check your global git variable with git config list. If the username and user in my variable do not match your GitHub credentials, change them now. Oke. Git config list. Nah, jadi kita diminta untuk melakukan git config global username. Git config global. Git config global global config global user dot name config global user dot name GitHub username. Username OpenRC. Lalu di sini diminta global user email novaldi64@gmail.com. Nah, kita cek lagi novaldi64@gmail.com. Nah, use git remote add. Oke. Git remote add origin attribute username. Oke, git remote add. Git remote mimin verbose. Remote mimin verbose. Oke.
masukkan lagi git log. Use git add devase git commit add devase txt. Oke, kita melakukan staging dan commit lagi. Git add git commit new git add lalu git commit min m, lalu kita diminta periksa lagi menggunakan git log. Nah, sudah ada. Ya, kita cek git status. Oke, send push. Nah, git push origin master. Kita diminta git push origin master. Git push origin master. Passwordnya sabar, tunggu dulu, kita cek Gmail. Aduh, passwordnya kita minta password. Kita gunakan personal access token. Dan token seek. Generate token. Oke, sekali lagi.
git remote add origin. Iya, cara git mengubah git remote ini. Nah lah git push origin master. Nah, oke, selesai. Kita cek dulu. Go to your account, go to your account and under repository select username. Kita cari Deva. Nah, sudah ya, sudah muncul. Mungkin saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.